Pertanyaan selanjutnya adalah tentang supporting statement nomor 18. Jadi perhatikan ini hanya 500 karakter atau kira-kira 80 sampai 100 kata per pertanyaannya. Walaupun di sini dikatakan attach a page if not enough room on this form, menurut saya hindari memberi tambahan karena dengan ruang ini saja kata sudah cukup 80 sampai 100 kata itu. Jadi kalau Anda tambahkan itu berarti lebih dari itu, karena di sini juga dikatakan anything over this limit will not be considered. Jadi tidak ada gunanya kalau nanti lebih dari 100 kata karena tidak akan dibaca juga gitu. Pertama, mengapa Anda ingin belajar di Australia? Nah, ini memang perlu satu kajian ya, perlu penelitian yang agak serius. Anda coba lihat bagaimana kualitas pendidikan di Australia, penelitiannya tentang apa saja gitu. Kalau menurut saya Australia itu memiliki kualitas pendidikan yang sangat bagus. Jadi dia comparable dengan negara-negara maju lainnya. Jadi berbanding dengan negara-negara maju lainnya. Itu pertama. Australia juga menghasilkan Nobel Prize winner, misalnya di tahun 2005 itu hadiah Nobelnya. Kemudian jumlah publikasinya di bidang Anda, mungkin Anda yang lebih tahu apakah peneliti Australia itu banyak publikasinya. Kemudian yang selanjutnya ada kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Australia, sehingga Anda berharap dengan studi ini maka akan memperkuat hubungan itu lagi, sehingga kerjasama pasca studi itu lebih mudah, misalnya seperti itu. Kemudian secara geografis dekat, ya walaupun sekarang dunia ini sangat sempit ya, tapi tetap saja jarak itu menjadi penting gitu. Misalnya kalau Anda belajar di satu tempat yang sangat jauh gitu, kemungkinan kolaborasi itu akan lebih terhambat lah, walaupun tidak berarti tidak bisa, tapi lebih terhambat dibandingkan belajar di tempat yang dekat, sehingga nanti untuk menjalin kolaborasi lanjutannya itu lebih mudah karena secara geografis dia lebih dekat. Jadi itu beberapa pertimbangan saja. Saya kira Anda lebih tahu bagaimana pertimbangan Anda sendiri di bidang yang ditekuni. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya sudah mengupload contoh formulir tahun lalu di website saya di madiandi.com di ADS 2013. Silahkan dilihat di situ, itu ada jawaban yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Nomor 2, what skill and knowledge do you hope to gain and how do you propose to use them? Ini sekali lagi ini terkait dengan bidang masing-masing ya, skill dan pengetahuan apa. Kalau saya adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan delimitasi atau penetapan perbatasan batas maritim dalam hal ini. Kemudian bagaimana saya akan menggunakannya. Pertama, saya akan menggunakannya untuk melakukan riset, jadi penelitian-penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua, skill itu saya akan gunakan untuk memberi advice kepada institusi terkait jika memang memungkinkan, walaupun dalam hari ini saya tidak akan mendikte gitu ya, atau memaksakan pemberian atau mengajarkan atau menguliahi institusi pemerintah, tapi jika memungkinkan ada proses yang baik, maka saya akan coba sampaikan skill itu untuk membantu institusi terkait. Yang ketiga, untuk dibagikan kepada khalayak tentunya, misalnya dengan training, dengan pengajaran dan seterusnya gitu. Jadi ini harus spesifik gitu ya, skill apa yang harus akan Anda peroleh. Mungkin kalau Anda di bidang kedokteran, saya kira akan mungkin lebih mudah karena ada skill khusus di situ dan bagaimana menggunakannya di Indonesia. How have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform? Be specific and include what aspects of your leadership, bla bla dan seterusnya. Jadi intinya adalah, pernahkah Anda berperan di dalam mengimplementasikan adanya perubahan atau reformasi gitu. Ini tidak harus yang serem-serem gitu ya, bisa saja misalnya yang kecil. Contohnya di institusi Anda dulu tidak ada, misalnya tidak ada buku panduan bagaimana menggunakan komputer secara baik, misalnya itu. Karena kenyataannya Anda lihat penggunaan komputernya banyak yang salah atau banyak yang abusive, banyak yang tidak efisien, misalnya seperti itu. Anda mencoba menawarkan
sebuah guidelines, misalnya membuatkan guidelines dan bagaimana menerapkan itu, dan bagaimana saja tantangannya gitu ya. Misalnya di sini harus dikatakan, atau contohnya Anda melihat sikap duduk orang di kantor Anda itu tidak bagus kalau Anda di bidang kedokteran ya, misalnya ya. Jadi Anda mencoba mengkampanyekan misalnya bagaimana sikap duduk yang baik, yang ergonomis, contohnya seperti itu, dan apa saja langkah-langkahnya. Contohnya gini, aspek atau leadership apa saja yang dilibatkan, kemudian skill dan praktek yang sudah mapan dan efektif untuk menerapkan perubahan itu, kemudian orang-orang atau organisasi yang Anda ajak bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan itu, dan metode kreatif apa yang digunakan gitu ya. Misalnya untuk yang tadi, bagaimana Anda bisa mempengaruhi mereka agar mereka mengikuti gagasan atau perubahan itu gitu. Jadi metode kreatif apa yang jadi Anda akan dinilai di sini, apakah Anda punya ide yang bagus, kemudian apakah Anda berani mengungkapkan ide itu atau menerapkan ide itu atau mengusulkan ide itu kepada organisasi Anda, kemudian seberapa mau Anda bekerja sama dengan orang lain, kemudian Anda sadar skill apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua, dan terutama bagaimana mengimplementasikannya secara kreatif gitu. Karena ide bagus kadang-kadang belum tentu bisa diterapkan kalau proses pengimplementasiannya tidak kreatif gitu. Jadi misalnya skill untuk menyampaikan gagasan itu penting. Anda bisa saja punya ide yang bagus, tapi kalau menyampaikan gagasannya tidak dengan cara yang baik, orang akan menganggap itu sebagai mereka menganggap itu digurui atau dikuliahi, sehingga mereka jangankan melakukan, mendengar pun tidak bisa. Jadi kreatif metodenya adalah bagaimana berkomunikasi yang baik. Misalnya itu Anda sampaikan di sana bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan orang-orang sehingga mereka menerima perubahan atau reformasi itu, dan seterusnya. Nomor 4, jadi prioritas pengembangan apa yang menurut Anda akan bisa berperan di dalamnya ketika nanti Anda kembali. Misalnya kalau saya bidang pendidikan, penelitian, terus apa yang kira-kira bisa saya kontribusikan untuk pengembangan itu. Misalnya memajukan atau mengkampanyekan atau mempromosikan publikasi ilmiah contohnya misalnya. Jadi bagaimana saya melakukan itu, atau mencoba meningkatkan kesadaran pentingnya geospasial di Indonesia misalnya. Bagaimana saya membuat satu publikasi yang tidak saja untuk orang-orang ahli tapi juga untuk orang awam, sehingga peran ilmu itu bisa dimengerti oleh lebih banyak orang, sehingga ilmu itu menjadi lebih berkembang misalnya seperti itu. Atau ini bisa juga dikaitkan dengan a priority development area seperti yang tadi disampaikan di atas atau yang Anda pilih. Dan terutama bagaimana Anda akan melakukan itu gitu yang penting. Jadi how do you intend to do so. Nomor 5, do you wish to be considered for a supplementary leadership award? Jadi ini mulai tahun kemarin kalau tidak salah ya, itu beasiswa ADS itu sekaligus mendapat kesempatan untuk dipertimbangkan sebagai kandidat Australian Leadership Award. Jadi silahkan aja, kalau menurut saya dipilih saja yes gitu ya. Tapi tentu saja dibaca dulu bagaimana syarat-syarat di sana, apakah Anda memenuhi syarat atau tidak gitu. Kalau tidak, mungkin ya tidak usah. Kemudian, do you currently have any connection or relationship to any staff employed at outside post or with outside managing contractors? Kalau Anda punya teman atau saudara yang kerja di outside, silahkan dijawab. Nah, kalau iya itu silahkan disampaikan apa hubungannya dan bagaimana Anda menyadari bahwa sebenarnya Anda tidak bisa memanfaatkan posisi itu gitu. Jadi sampaikan bahwa Anda aware dengan atau sadar dengan hal itu, dan Anda tidak akan take advantage atau mengambil keuntungan dari posisi tersebut. Nomor 7 saya kira ini cukup
gampang menjawabnya. Itu tidak. Jadi saya harap sih tidak ya, tidak ada yang melakukan tindak kejahatan atau sedang menunggu proses pengadilan di sini. Tapi jika memang iya, ya silahkan disampaikan detailnya. Saya kira demikian. Nanti untuk selanjutnya kita akan lihat pada video berikutnya.